Namaku Rani. Lengkapnya Brigadir Rani Astuti, anggota polisi wanita yang bertugas di sebuah polsek kecil di pinggiran Jawa Tengah. Aku lahir dan besar dari keluarga guru, tumbuh dengan disiplin dan mimpi besar untuk menjadi sosok yang bisa dibanggakan. Saat aku lulus dari SPN dan resmi memakai seragam biru itu, aku merasa hidupku telah sampai pada babak baru, babak pengabdian. Di awal-awal masa dinasku, aku disibukkan dengan laporan kehilangan, tilang, mediasi warga yang berselisih soal tanah, juga kadang mengawal acara kampung. Tidak terlalu berat, tapi juga tidak bisa dianggap enteng. Semua berlangsung cepat dan datar, hingga suatu hari aku bertemu seseorang yang tidak akan pernah kuduga menjadi bagian dari hidupku. Bukan di kantor, bukan di pasar, tapi di pinggir jalan, tempat di mana banyak orang memalingkan muka, tapi aku justru menoleh. Hari itu sore mendung, dan aku sedang pulang dari tugas patroli. Di sebuah gang sempit dekat pasar, aku melihat kerumunan kecil. Biasanya orang-orang seperti itu berkumpul karena kecelakaan ringan atau anak kecil yang jatuh. Aku turun dari motorku dan mendekat. Di tengah kerumunan, kulihat seorang pria dengan pakaian lusuh sedang menggendong anak kecil yang lututnya berdarah. Pria itu membuka botol air mineral dan membasuh luka si anak, lalu mengeluarkan kain lap bersih dari karung goni yang ia bawa. Tangannya cekatan tapi lembut. Anak itu tidak menangis, hanya meringis kecil sambil memegang baju pria itu. Aku terpaku. Ada sesuatu yang janggal tapi juga menyentuh. Saat aku tanya siapa dia, orang-orang menjawab singkat, "Pemulung, Bu." Tapi bagiku, ada lebih dari sekadar itu. Ada sesuatu di matanya, tulus dan bersih, seperti tak terjamah kerasnya hidup. Namanya Bayu. Aku tahu itu setelah aku menyapanya langsung usai kerumunan bubar. Dia menjawab dengan suara pelan dan sopan, seolah takut terlalu keras bicara pada seorang berseragam. "Saya Bayu, Bu, maaf tadi ramai." Aku mengangguk dan memperkenalkan diriku. Biasanya aku tidak pernah banyak bicara di luar tugas, apalagi pada orang asing. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa perlu tahu lebih banyak. Dari caranya bicara, aku tahu dia bukan orang bodoh. Bicaranya terstruktur, matanya jujur, dan dia tidak pernah menatapku berlebihan seperti kebanyakan laki-laki lain saat tahu aku polwan. Setelah itu, aku sering melihatnya di sekitar pasar, memungut plastik, kardus, botol, dan sesekali menolong orang tanpa diminta. Aku mulai menyapanya duluan, kadang memberinya air minum, kadang hanya senyum. Ada ketenangan dalam kehadirannya, meski ia selalu terlihat lelah. Perkenalan kami tidak langsung berkembang jadi sesuatu yang istimewa. Awalnya aku hanya merasa kasihan. Ya, kupikir itu perasaan paling jujur. Aku kasihan melihat laki-laki baik yang hidupnya keras. Tapi rasa kasihan itu pelan-pelan berubah jadi rasa ingin tahu, dan kemudian jadi keinginan untuk menjaga jarak yang justru semakin sulit dilakukan. Bayu tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika suatu hari kudapati ia diguyur hujan deras sambil menarik gerobak penuh kardus, ia masih bisa tersenyum saat aku memberinya jas hujan cadangan dari motorku. "Terima kasih, Bu Polwan. Nanti saya kembalikan," katanya. Aku tertawa kecil. "Kalau kamu kembalikan, aku nggak bisa ketemu kamu lagi dong," kataku, setengah bercanda. Dia hanya menunduk, malu, tapi aku tahu dia senang. Aku pun mulai menunggu-nunggu saat bisa bertemu dia di gang itu, atau di sudut pasar yang biasa dia lalui. Pertemuan kami makin sering. Kadang tanpa sengaja, kadang memang sengaja aku atur rute patroli agar bisa melewati tempat dia biasa bekerja. Aku jadi tahu bahwa Bayu tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di ujung kampung, bersama ibunya yang sudah renta. Ia menjadi tulang punggung keluarga sejak usia 17 tahun, setelah ayahnya meninggal dan ibunya lumpuh karena stroke. Ia sempat jadi buruh pabrik, tapi di PHK karena perusahaannya bangkrut. Menjadi pemulung bukan pilihan ideal, tapi itu satu-satunya yang bisa ia lakukan dengan sisa tenaga dan waktu yang ia punya. Aku mendengarnya bercerita dengan suara datar, tapi matanya berkaca-kaca. Dan di titik itulah, aku tahu, laki-laki ini menyimpan lebih banyak kekuatan dari yang bisa dilihat dunia. Ia tidak butuh simpati. Ia hanya butuh seseorang yang tidak meninggalkannya saat ia tak punya apa-apa. Hubungan kami perlahan tumbuh dalam diam. Tak ada rayuan manis, tak ada ajakan makan malam mewah. Hanya percakapan singkat, tukar senyum, dan tatapan mata yang makin lama makin sulit dipungkiri maknanya. Kadang, sepulang dinas malam,
Aku sempatkan menyusuri jalan belakang pasar hanya untuk memastikan Bayu baik-baik saja. Pernah suatu malam aku menemukan gerobaknya terguling karena seekor anjing liar, dan Bayu sedang membereskan barang-barangnya sambil mengusap luka di kakinya. Aku mendekat, menegurnya, lalu membantunya mengangkat gerobak. Dia kaget tapi juga senang. "Saya malu, Bu, kotor begini," ucapnya lirih. Tapi aku hanya tersenyum, menepuk lengannya pelan. "Bukan soal kotor atau bersih, Bayu. Aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja." Sejak malam itu, entah mengapa, aku tak lagi melihatnya sebagai pemulung. Yang kulihat hanya seorang laki-laki dengan hati paling bersih yang pernah kutemui dalam hidupku. Perasaan itu tumbuh, menekan pelan-pelan tapi pasti. Di kantor, aku masih Rani yang tegas, sigap, dan kadang dingin saat menangani laporan warga. Tapi begitu jam tugas selesai, aku berubah jadi perempuan biasa yang deg-degan setiap kali melihat siluet gerobak Goni dari kejauhan. Kadang aku heran pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku, yang dulu punya daftar panjang kriteria pasangan, jatuh pada seseorang yang bahkan tak masuk dalam satupun kategori itu? Bayu tak punya ijazah tinggi, tak punya pekerjaan mapan, bahkan untuk makan pun ia kadang harus menghitung sisa recehan. Tapi dia jujur. Dia tak pernah menyentuhku tanpa izin, tak pernah mengucap janji tanpa dasar. Kalau aku tanya hal yang paling ingin ia miliki, dia hanya jawab, "Aku ingin ibuku tetap hidup, dan kamu tetap tersenyum." Jawaban sesederhana itu cukup untuk membuatku yakin, kalau cinta bukan soal status, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat dunia menjauh. Hari itu aku memberanikan diri mengundangnya makan siang di warung pecel langgananku. Bayu awalnya menolak. "Saya takut Bu Rani malu dilihat makan bareng saya," katanya. Tapi aku justru menggenggam tangannya dan berkata, "Aku hanya akan malu kalau aku diam-diam menyukaimu tapi tidak pernah menunjukkan." Ia terdiam, lalu pelan-pelan tersenyum. Hari itu kami duduk di bangku kayu panjang, menyantap pecel dengan tempe goreng dan teh tawar. Aku lihat beberapa orang menatap kami aneh. Mungkin heran melihat perempuan berseragam duduk bersebelahan dengan laki-laki berkaus luntur. Tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari penilaian, dari ekspektasi orang, dan dari ketakutan-ketakutan yang selama ini membelenggu. Bayu bercerita banyak hal saat itu. Tentang masa kecilnya, tentang mimpinya yang pernah hilang, tentang harapannya yang sederhana. Dan dari semua itu, satu yang membuatku makin yakin, dia tulus. Beberapa bulan setelah itu, aku memberanikan diri menceritakan hubunganku dengan Bayu pada ibuku. Reaksi beliau tentu saja tak langsung menyenangkan. Seorang ibu guru, pensiunan yang menjaga nama baik keluarga, tentu merasa anak semata wayangnya turun kasta. "Kamu itu polwan, Rani. Kamu bisa punya siapa saja," katanya dengan nada kecewa. Aku mengangguk, menunduk, tapi tidak mundur. "Iya, Bu. Tapi aku nggak butuh siapa saja. Aku cuma butuh yang benar-benar ada buatku." Butuh waktu berminggu-minggu untuk meyakinkan beliau. Ayahku, yang lebih pendiam, hanya berkata singkat, "Selama dia tidak menyakitimu, Ayah Ridha." Dan itu cukup untuk menguatkanku. Aku tahu perjalanannya tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, mencintai Bayu adalah keputusan yang paling jujur yang pernah kubuat. Bukan karena aku iba, tapi karena aku melihat hidup dari kacamata yang lebih nyata. Dan dia ada di sana, menatapku tanpa kepura-puraan. Aku menikah dengan Bayu dalam sebuah acara sederhana di musala kampung. Tanpa pelaminan mewah, tanpa riasan berlebihan, tanpa gaun panjang menjuntai. Aku hanya mengenakan seragam dinasku, lengkap dengan hijab putih polos, dan Bayu mengenakan baju koko pinjaman dari tetangganya. Tapi hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Saat ijab kabul selesai dan dia mencium keningku, aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang membuncah. Setelah semua keraguan, cibiran, dan pertanyaan dari banyak pihak, kami akhirnya sampai di sini. Bayu menggenggam tanganku erat, seperti janji tanpa kata bahwa ia akan menjagaku. Teman-teman sekantorku sebagian besar tidak datang, hanya 2 sahabatku yang benar-benar percaya aku memilih bukan karena nekat, tapi karena yakin. Kami pulang ke rumah kontrakan kecil milik Bayu, dan di sanalah kami mulai lembaran baru. Tanpa pesta, tapi penuh makna. Malam pertama pernikahan kami tidak seperti yang sering digambarkan dalam film atau buku.
Tidak ada ranjang empuk, lampu temaram, atau selimut mahal. Kami tidur di kasur busa tipis beralas tikar, di ruangan yang dindingnya terbuat dari triplek setengah lapuk. Tapi malam itu penuh kehangatan yang tak bisa diukur dengan materi. Bayu membetulkan letak kelambu, memastikan tak ada nyamuk masuk, lalu menatapku sambil berkata, "Mulai malam ini, kamu nggak sendiri lagi." Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tak menyentuhku dengan nafsu, melainkan dengan penuh rasa hormat. Ia tahu aku lelah setelah hari panjang dan biarkan aku tertidur di pelukannya sambil mendengarkan suara hujan di atap seng. Malam itu, aku merasa menjadi perempuan paling dicintai, bukan karena apa yang kupunya, tapi karena siapa diriku. Tak ada pelukan yang lebih aman dari pelukan seseorang yang mencintai kita tanpa syarat. Hari-hari setelah pernikahan menjadi awal baru yang penuh penyesuaian. Aku tetap berdina seperti biasa, sementara Bayu tetap dengan pekerjaannya memulung. Kadang aku menemuinya di tengah kota saat sedang bertugas, dan kami hanya bertukar senyum tanpa bicara. Ia selalu menjaga jarak jika ada orang lain, tidak ingin aku merasa canggung. Tapi aku tidak pernah malu. Kalau sempat, aku bawa makanan kecil, roti atau pisang goreng, untuknya. Ia selalu menerimanya seperti menerima hadiah besar. Senyumnya lebar seperti anak kecil. Di rumah, ia memastikan seragam dinasku rapi, sepatuku bersih, dan makanan selalu tersedia meski sederhana. Kadang hanya sayur bening dan tempe goreng, tapi terasa seperti masakan restoran bintang 5. Bayu juga mulai rajin membaca buku bekas yang ia temukan saat bekerja. Ia bilang, "Kalau kamu hebat dengan otakmu, aku nggak boleh terus-menerus kalah." Aku tertawa dan mencium keningnya. Hidup kami mungkin sederhana, tapi sangat hidup. Meski sudah menikah, tak semua orang di sekitarku menerima keputusanku. Rekan-rekan di kantor masih memandang aneh. Beberapa mulai berbisik-bisik tiap aku lewat. Ada yang terang-terangan berkata, "Sayang banget, Polwan cantik kok nikah sama pemulung." Tapi aku belajar untuk tidak mengizinkan kata-kata mereka menggores keyakinanku. Aku tahu siapa yang kucintai, dan kenapa aku mencintainya. Bayu juga tahu posisi kami sulit. Ia tidak pernah mencoba mencampuri urusan pekerjaanku. Bahkan ia lebih banyak diam saat aku pulang dengan wajah lelah karena tekanan di kantor. "Kamu kuat," katanya sambil mengusap punggungku. "Kita bisa jalan terus, pelan-pelan." Malam-malam kami jadi waktu paling jujur. Kadang kami bicara sampai larut tentang mimpi, masa depan, dan masa lalu yang menyakitkan. Tapi kami selalu menutup hari dengan saling menggenggam tangan. Seolah semua hinaan dan pandangan rendah dunia tak punya kuasa selama kami saling percaya. Suatu hari aku pulang dalam keadaan sangat lelah. Seharian menangani kasus penganiayaan anak yang membuat emosiku terkuras habis. Aku bahkan tak sempat makan siang. Saat tiba di rumah, aku mencium aroma nasi hangat dan sayur lodeh kesukaanku. Bayu menyambutku di depan pintu dengan senyum yang langsung menghapus semua lelah. "Aku tahu hari ini berat, makanya aku masak sendiri," katanya bangga. Ia bukan juru masak hebat, dan lodehnya sedikit keasinan. Tapi aku memakannya dengan lahap, karena aku tahu masakan itu dibuat dengan cinta dan niat baik. Setelah makan, kami duduk di lantai, menonton televisi bekas yang kadang suaranya pecah-pecah. Tapi di sampingnya, semua terasa cukup. Tak ada keluhan dari mulut Bayu, tak ada keluh kesah soal hidup yang berat. Ia hanya bilang, "Kalau tiap hari aku bisa lihat kamu pulang dengan senyum, itu udah lebih dari cukup buat aku." Dan aku pun tersenyum, tulus. Di bulan ke-6 pernikahan kami, kabar bahagia datang diam-diam. Aku hamil. Awalnya aku tak menyadari, hanya merasa cepat lelah dan sering mual. Setelah memeriksakan diri ke klinik, dokter mengatakan aku hamil 2 bulan. Bayu, yang menjemputku usai periksa, langsung membeku saat aku memberitahunya. "Serius?" tanyanya lirih, nyaris tak percaya. Aku mengangguk sambil tertawa. Ia mencium tanganku, lalu memelukku erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Bayu menangis. "Aku takut nggak bisa jadi ayah yang baik," katanya di sela tangisnya. Tapi aku yakin dia bisa. Jika ia mampu mencintai ibunya yang lumpuh dengan setia, mencintaiku tanpa pamrih, maka ia pasti bisa mencintai anak kami dengan sepenuh hati. Sejak saat itu, Bayu bekerja lebih keras, lebih awal berangkat, dan lebih sering pulang dengan lelah yang tak disuarakan. Aku tahu,
Ia sedang menyiapkan dunia kecil untuk calon anak kami, walau hanya dari serpihan kardus dan doa. Kehamilan membuatku lebih sensitif, mudah lelah dan mudah menangis. Tapi Bayu selalu ada, bahkan lebih sabar dari sebelumnya. Ia belajar memasak bubur, menyiapkan susu, dan menemaniku setiap malam saat perutku mulai terasa berat. Kadang, saat aku terbangun karena mimpi buruk atau nyeri, ia akan memijit kakiku sambil bercerita hal-hal lucu dari pasar, tentang ayam lepas yang dikejar bocah-bocah, atau kardus berisi boneka bekas yang ia temukan. Bayu bahkan merajutkan selimut kecil dari benang bekas yang ia kumpulkan. Setiap kali aku tanya kenapa repot-repot, dia hanya menjawab, "Aku pengen anak kita tahu, ayahnya berusaha meski dengan yang seadanya." Ia mungkin bukan pria dengan gaji bulanan atau jas kerja, tapi kasihnya tak pernah setengah. Aku menyadari bahwa cinta itu bukan soal berapa yang kita punya, tapi seberapa kita mau memberi, bahkan saat kita hampir tak punya apa-apa lagi. 3 bulan sebelum kelahiran, ibunya Bayu meninggal dunia. Wajahnya tenang, seperti tahu waktunya telah tiba. Aku sempat memeluk beliau sebelum dimakamkan, dan bisikannya masih teringat jelas, "Jagain Bayu ya, Nak. Dia terlalu baik buat dunia yang kejam." Setelah kepergian itu, Bayu semakin pendiam. Tapi ia tak pernah lalai. Rumah tetap bersih, makanan tetap tersedia, dan pijatan malam tetap hadir. Aku tahu ia menyimpan duka, tapi juga tahu ia sedang belajar jadi kuat untuk 2 orang, untukku dan calon anak kami. Setiap malam, ia akan berbicara ke perutku, menceritakan cerita-cerita kecil dengan suara pelan. Kadang aku berpura-pura tidur hanya agar bisa mendengar suaranya yang penuh harap. Di balik kesedihan itu, aku tahu Bayu sedang membangun sesuatu. Cinta yang kokoh, pondasi yang diam-diam tumbuh dari setiap luka. Dan aku, sebagai istrinya, merasa beruntung telah dipilih oleh seseorang sekuat dan setulus dia. Hari kelahiran datang lebih cepat dari prediksi dokter. Di pagi yang masih remang, aku merasa perutku mulas luar biasa. Bayu, yang sedang menyiapkan air panas, langsung panik dan membawaku ke bidan terdekat. Sepanjang perjalanan, ia terus menggenggam tanganku. Wajahnya pucat, tapi ia tetap tenang. "Kamu kuat, Rani, kamu hebat," katanya berulang-ulang seperti mantra. Proses persalinan berlangsung cepat, dan tangisan pertama bayi kami membuat segalanya terasa utuh. Seorang bayi perempuan mungil dengan rambut lebat dan tangan kecil yang langsung menggenggam jariku. Bayu menangis saat melihatnya. Ia mengecup keningku, lalu berlutut di samping ranjang, memelukku erat. "Terima kasih, Tuhan, terima kasih," bisiknya. Malam itu, di rumah kontrakan kecil yang dulu penuh sunyi, tangis bayi menggema. Sebuah suara baru yang membawa harapan. Dan kami tahu, mulai malam itu, hidup kami tak lagi sama. Kami bukan hanya suami istri. Kami sudah menjadi keluarga. Kami menamai putri kami Lintang, karena ia datang seperti bintang yang menerangi malam-malam gelap kami. Bayu makin rajin bekerja, bahkan mencoba usaha kecil menjual barang bekas yang masih bisa diperbaiki. Ia menyewa lapak kecil dekat pasar dan mulai belajar berdagang. Ia bilang, "Aku ingin Lintang tahu, ayahnya tidak menyerah." Aku kembali berdinas 3 bulan setelah melahirkan, dan tiap pagi Bayu yang menggendong Lintang, mengantar aku sampai motor dinas. Beberapa tetangga mulai menghormati Bayu, karena mereka melihat sendiri bagaimana kerasnya ia berusaha. Bahkan beberapa polisi senior di kantor mulai berubah sikap padaku, setelah tahu suamiku bukan sekadar pemulung, tapi laki-laki yang tahu arti tanggung jawab. Kadang, di malam hari, saat Lintang sudah tertidur, kami duduk di teras sempit rumah kontrakan. "Hidup ini nggak selalu adil, ya?" tanya Bayu. Aku tersenyum. "Iya, tapi kadang, Tuhan tetap memberi kita keajaiban yang layak diperjuangkan." Kini 5 tahun telah berlalu. Lintang tumbuh menjadi anak cerdas, penuh tawa dan rasa ingin tahu. Aku masih berdinas, Bayu kini membuka bengkel kecil yang ia rintis sendiri dari barang-barang bekas. Rumah kontrakan kami sudah kami renovasi pelan-pelan, dengan dinding baru dan atap yang tak lagi bocor. Hidup kami tidak bergelimang harta, tapi penuh cinta. Kadang saat malam, aku memandang suamiku yang sedang membaca buku di samping ranjang, dan aku masih tak percaya. Dulu aku hanya ingin membantu seorang pemulung, tapi ternyata aku menemukan rumah. Rumah yang bukan terbuat dari bata dan semen, tapi dari kesetiaan, peluh, dan doa. Aku, Rani Sipolwan, tak
Tak menyesali pilihan yang pernah kuambil. Karena dari semua kemungkinan yang ditawarkan hidup, aku memilih yang paling jujur. Dan ternyata, yang paling membahagiakan. Cinta sejati memang tidak selalu datang dari tempat yang bersih. Kadang ia tumbuh dari tumpukan kardus dan hati yang berserah.